Memiliki rumah yang indah dan nyaman adalah impian semua orang. Kamar bak hotel bintang 5, dapur yang bersih dan bisa berendam santai di bathtub kamar mandi. Siapa sih yang gak mau? Tapi tahu nggak, di luar sana ada orang-orang yang tinggal di rumah yang kalau kita lihat sekilas mungkin nggak bakal kita sangka sebagai tempat tinggal. Ada yang tergantung di tebing curam, tersembunyi di balik batu besar, bertengger di atas pohon, sampai rumah-rumah yang mengambang di tengah danau. Di video kali ini, kita akan melihat deretan rumah paling unik, paling ekstrim, sekaligus paling bikin penasaran yang benar-benar dihuni oleh manusia. 20. Favela Brazil. Dari kejauhan, kawasan ini terlihat kayak gunung rumah berwarna-warni. Tapi jangan tertipu, ini adalah favela, permukiman padat penduduk yang tumbuh di lereng bukit-bukit curam di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro, Brazil. Rumah-rumah di sini kelihatan seperti tumpukan balok mainan yang disusun acak, semrawut tapi penuh kehidupan. Favela muncul karena ketimpangan ekonomi dan urbanisasi yang meledak sejak abad ke-19. Banyak orang pindah ke kota untuk mencari kerja, tapi nggak mampu beli rumah formal. Akhirnya mereka membangun rumah seadanya, satu di atas yang lain. Di balik image kawasan kumuh, banyak favela kini menjadi pusat seni dan budaya urban. Ada mural-mural menakjubkan, musik samba menggema di jalanan, bahkan tur wisata yang mengenalkan sisi manusiawi dari tempat ini. Walau dikenal dengan tantangan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas, kehidupan di favela tidak selalu kelam. Warga di sini punya solidaritas tinggi, semangat hidup yang luar biasa dan kreativitas tanpa batas. Bahkan beberapa film dokumenter dan proyek seni internasional lahir dari lorong-lorong sempit ini. Jadi, jangan cuma lihat dari luarnya aja ya. 19. Kuil gantung di tebing, Xuankongsi, China. Pernah bayangin rumah yang literally nempel di tebing batu? Di dekat kota Datong, China, berdiri sebuah kuil kuno bernama Xuankongsi, alias The Hanging Temple. Berdiri anggun di ketinggian 30 meter dari tanah, kuil ini benar-benar kelihatan kayak menggantung di udara. Kuil ini dibangun sekitar 1500 tahun lalu oleh seorang biksu dari dinasti Wei Utara, tanpa alat berat canggih seperti sekarang. Mereka menanamkan balok-balok kayu ke dalam tebing batu, lalu menyusun bangunan kuil di atasnya. Hasilnya, sebuah mahakarya arsitektur yang luar biasa tahan lama. Hebatnya lagi, kuil ini unik banget karena memadukan 3 ajaran besar, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Jarang banget loh, satu tempat ibadah bisa menaungi 3 keyakinan. Saat ini, kuil ini jadi salah satu destinasi wisata rohani paling memukau di China. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk melihat langsung keajaiban teknik kuno ini. Tapi ya, buat yang takut ketinggian, siap-siap gemetar karena jembatan kayu dan lantai kuil ini bikin lutut lemes. Tapi view-nya worth it banget. 18. Rumah di bawah batu. Sekarang kita ke Spanyol. Di desa kecil bernama Setenil de las Bodegas, kamu bisa menemukan rumah-rumah yang bukan cuma berdampingan sama batu, tapi benar-benar berada di bawah batu. Serius deh, batu-batunya segede dinosaurus dan kelihatan kayak mau jatuh kapan aja. Tapi tenang, warga di sini udah tinggal dengan cara ini selama berabad-abad. Rumah-rumah ini dibangun di sepanjang Sungai Trejo yang mengukir formasi batuan unik. Penduduk memanfaatkan gua alami di tebing batu kapur sebagai dinding dan atap rumah. Hasilnya, rumah-rumah di sini punya suhu yang stabil sepanjang tahun, sejuk saat musim panas dan hangat saat musim dingin. Tanpa perlu AC, hemat listrik, dan pastinya sangat instagramable. Desa ini sekarang jadi destinasi wisata populer. Jalan utama desa bahkan dipayungi batu besar yang menggantung di atasnya. Bayangin aja ngopi santai di kafe sambil batu segede truk nangkring di atas kepala kamu. Tapi warga sini santai aja tuh. Mereka bilang kalau batu itu jatuh, ya berarti udah waktunya. Duh, santuinya level dewa. 17.
Sealand, negara mini di tengah laut lepas. Kalau kamu pernah berhayal jadi raja atau ratu dari negara sendiri, kamu bakal suka yang satu ini. Di lepas pantai Inggris berdiri Sealand, negara mikro yang dibuat di atas bekas benteng militer laut. Yap, negara ini beneran cuma sebuah platform logam di tengah laut, tapi diklaim sebagai kerajaan independen sejak 1967. Roy Bates, seorang mantan penyiar radio bajak laut, menduduki benteng ini dan menyatakan kemerdekaannya dari Inggris. Dia bahkan membuat bendera, mata uang, lagu kebangsaan, dan konstitusi negara. Meski tidak diakui secara resmi oleh negara manapun, Sealand tetap eksis sampai sekarang, lengkap dengan situs web resmi dan toko online yang menjual gelar bangsawan. Kamu bisa beli titel Lord atau Lady Sealand dan dapat sertifikatnya juga loh. Sealand mungkin kecil, tapi semangat kemerdekaannya gede banget. Di tengah laut yang sunyi, tempat ini jadi simbol kebebasan dan ide gila yang ternyata bisa jadi nyata. Siapa tahu suatu hari kamu juga bisa punya negara sendiri? Tapi ya, jangan coba-coba di kolam renang umum ya. 16. Desa Terapung, Kamboja. Lanjut ke Asia Tenggara. Di Danau Tonle Sap, Kamboja, ada komunitas unik yang tinggal sepenuhnya di atas air. Mereka nggak punya tanah, nggak ada halaman belakang, tapi punya rumah terapung. Semuanya terapung, rumah, sekolah, pasar, bahkan gereja dan klinik. Kenapa mereka tinggal di air? Banyak dari mereka adalah imigran Vietnam yang tidak punya kewarganegaraan resmi, jadi tidak bisa memiliki tanah di Kamboja. Akhirnya mereka menciptakan kota apung di danau terbesar Asia Tenggara ini. Menariknya, Danau Tonle Sap berubah ukuran tergantung musim, dari 2.500 km di musim kering jadi 16.000 km saat hujan. Jadi rumah-rumah mereka harus fleksibel dan tahan guncangan. Meskipun hidup di atas air bukan hal mudah, masyarakat di sini tetap bertahan dengan semangat luar biasa. Mereka memancing, berdagang, mengajar, dan merawat satu sama lain. Bagi turis, tempat ini terlihat eksotis, tapi buat mereka, ini rumah, satu-satunya yang mereka punya. 15. Yakutsk, kota terdingin yang dihuni manusia. Selamat datang di Yakutsk, Rusia, kota paling dingin di dunia yang tetap dihuni manusia. Di musim dingin, suhunya bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius. Coba bayangin jalan ke minimarket sambil bulu mata kamu beku. Meskipun ekstrim, lebih dari 300.000 orang tinggal di sini. Alasannya, karena Yakutsk punya tambang berlian terbesar di Rusia. Untuk bertahan, rumah-rumah dibangun di atas tiang logam, karena tanahnya permafrost alias selalu beku. Air ledeng kadang membeku di pipa, jadi mereka sering harus nyetok air dalam tong besar. Tapi jangan kira kota ini suram ya. Meski suhunya ekstrim, Yakutsk tetap hidup dan ramai. Di sini ada bioskop, universitas, restoran, hingga museum es yang buka sepanjang tahun. Dan yang membanggakan, di tengah dinginnya permafrost, berdiri sebuah masjid cukup besar yang mampu menampung hingga 1.000 jamaah. Masjid ini menjadi pusat kegiatan spiritual bagi komunitas muslim yang jumlahnya sekitar 2% dari total penduduk Yakutsk. Warga Yakutsk pun bangga dengan ketangguhan mereka. Mereka sering bilang, kalau kamu bisa tinggal di sini, kamu bisa tinggal di mana aja. Dan memang benar, hidup di Yakutsk bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal membuktikan bahwa manusia bisa beradaptasi dimanapun, bahkan di tempat paling dingin di dunia. 14. Freedom Cove, pulau terapung romantis di Kanada. Bayangin tinggal di rumah buatan sendiri di atas air, jauh dari keramaian dan barum pasangan tercinta. Itulah kisah dari Wayne Adams dan Catherine King, pasangan seniman asal Kanada yang tinggal di Freedom Cove. Rumah terapung mereka terletak di lepas pantai Pulau Vancouver, British Columbia, dan semuanya dibangun dari bahan-bahan daur ulang. Freedom Cove ini terdiri dari sekitar 12 platform terapung yang saling terhubung. Ada rumah utama, studio seni, kebun organik, rumah kaca, bahkan galeri seni mini.
Semua bagian dari pulau mini ini mengapung di atas drum plastik dan papan bekas. Wayne dan Catherine tinggal di sini sejak tahun 1992. Hidup mandiri, bercocok tanam sendiri, dan bahkan punya sistem air hujan yang dimurnikan untuk minum dan mandi. Yang bikin makin keren, mereka juga bersahabat dengan alam. Burung elang sering mampir ke rumah mereka, dan mereka punya komitmen untuk hidup seharmonis mungkin dengan lingkungan sekitar. Freedom Cove bukan cuma rumah, tapi pernyataan gaya hidup. Dan jujur aja, ini salah satu tempat paling damai dan menginspirasi yang bisa kamu temukan di dunia ini. (13) Rumah tunggal di Pulau Eldey, Islandia. Oke, siap-siap buat yang satu ini? Pernah lihat meme rumah sendirian di satu pulau kosong? Nah, itu nyata loh. Rumah putih muyel yang berdiri sendiri di tengah pulau hijau bernama Eldey di Islandia ini memang beneran ada. Tapi siapa yang tinggal di sana? Plot twist, sebenarnya tidak ada yang tinggal di sana sekarang. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1950-an oleh Asosiasi Pemburu Eldey sebagai pondok peristirahatan dan berburu burung pavin, sejenis burung khas Islandia. Pulau ini sendiri tidak berpenghuni dan hanya bisa diakses dengan perahu dan stamina yang kuat kalau kamu mau naik ke atas tebingnya. Yang lucu, internet sempat heboh dan nyangka rumah ini milik penyanyi Björk atau bahkan rumah anti-zombie. Tapi ternyata cuma pondok berburu biasa, walau bentuknya bikin netizen berimajinasi liar. Saat ini rumah itu hanya dipakai sesekali, tapi tetap jadi objek foto favorit turis dan drone entusias. 12. Desa Tebing Atuleer, Cina. Bayangin, harus naik dan turun tebing setinggi 800 meter. Setiap hari, cuma buat sekolah. Itulah kehidupan warga desa Atuleer di Provinsi Sichuan, Cina. Desa ini dibangun di lereng Gunung Curam dan satu-satunya akses ke dunia luar dulu adalah rangkaian tangga bambu vertikal yang super tinggi dan pastinya bikin jantung copot. Sekolah-sekolah di dataran rendah terletak jauh dari desa, jadi anak-anak di Atuleer harus mendaki dan menuruni tebing itu selama 2 jam setiap hari. Foto-foto perjuangan anak-anak ini sempat viral dan menggemparkan media sosial dunia. Hingga akhirnya pemerintah Cina turun tangan. Mereka mengganti tangga bambu berbahaya itu dengan tangga baja yang lebih aman dan stabil. Pada tahun 2020, sebagian besar penduduk desa akhirnya direlokasi ke pemukiman dataran rendah dengan fasilitas yang lebih baik. Tapi desa Atuleer tetap jadi simbol ketangguhan, semangat pendidikan, dan perjuangan warga desa yang luar biasa. Saat ini, tempat itu menjadi daya tarik wisata ekstrim bagi mereka yang berani naik tangga dan melihat langsung desa di langit. 11. Terowongan Bukares, Rumania. Kalau kamu pikir tinggal di basement itu udah ekstrim, tunggu dulu. Di Bukares, Rumania ada komunitas orang-orang yang benar-benar tinggal di terowongan bawah tanah. Terowongan ini awalnya dibangun sebagai bagian dari sistem pemanas distrik zaman komunis. Tapi sejak tahun 1990-an jadi tempat tinggal bagi tunawisma, anak jalanan, dan pecandu narkoba. Kondisinya tentu jauh dari layak. Tapi seiring waktu, komunitas bawah tanah ini berkembang dengan hierarki, aturan, bahkan dekorasi grafiti. Pemimpin komunitas ini sempat dikenal dengan julukan Bruce Lee, seorang tokoh yang mengatur kehidupan di bawah sana dan membantu sesama, walau kontroversial. Meski situasinya kompleks, banyak relawan dan dokumenter yang menyentuh sisi kemanusiaan warga terowongan. Mereka bukan sekadar gelandangan, tapi manusia yang punya cerita, masa lalu, dan semangat bertahan hidup. 10. Madonna della Corona. Kalau kamu pernah merasa hidupmu terjebak di tebing, maka kamu harus lihat gereja ini secara harfiah. Madonna della Corona adalah gereja Katolik yang dibangun nempel di tebing Gunung Baldo di Italia, tepatnya di atas lembah Adige, dengan ketinggian sekitar 770 meter di atas permukaan laut. Lokasinya luar biasa spektakuler. Gereja ini jadi tempat ziarah sejak abad ke-16. Untuk mencapainya, dulu peziarah harus menapaki tangga alami berbatu yang panjang dan curam.
Tapi sekarang aksesnya udah diperbaiki dengan jalan kaki yang lebih aman, walaupun tetap bikin was-wasan. Tapi tenang, pemandangan dari atas tuh bikin semua usaha itu worth it. Interior gerejanya juga gak kalah cantik, dengan patung Madonna dan altar marmer elegan. Ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga simbol ketenangan dan pengharapan di tengah alam yang dramatis. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga merenung dan healing dari hiruk-pikuk dunia modern. Sembilan, Rumah Sungai Drina, Serbia. Di Sungai Drina, Serbia, ada rumah mungil yang berdiri di atas batu besar dan kelihatan kayak lukisan dongeng. Rumah ini dibangun oleh sekelompok pemuda pada tahun 1968 sebagai tempat bersantai setelah berenang. Dan sejak itu jadi ikon wisata lokal. Yang luar biasa, rumah ini udah berkali-kali dihantam banjir besar. Tapi setiap kali hancur, selalu dibangun lagi. Masyarakat setempat begitu sayang sama rumah ini sampai gotong royong terus menjaga keberadaannya. Di sungai ini juga rutin diadakan Festival Drina Regata yang diadakan setiap bulan Juli di kota Bajina Basta, Serbia. Festival ini menjadi ajang tahunan yang meriah, mengundang ribuan pengunjung dari berbagai negara untuk menikmati parade rakit, pertunjukan musik, serta pesta kuliner khas daerah setempat. Sungai Drina yang indah menjadi panggung alami bagi perahu-perahu unik yang dihias meriah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di tengah lanskap pegunungan. 8. Kuil Puncak Gunung Fanjing, Cina. Di Gunung Fanjing, Provinsi Guizhou, Cina, ada dua kuil Buddha yang dibangun di atas batu yang menjulang setinggi 100 meter lebih, dan keduanya dipisahkan oleh jurang. Untuk menyeberangi, kamu harus melewati jembatan kecil yang agak bikin deg-degan. Untuk bisa mencapai puncak kuil, kamu harus menapaki lebih dari 8.000 anak tangga. Ini bukan jalan-jalan biasa, tapi pengalaman spiritual sekaligus olahraga ekstrim. Tapi setelah kamu sampai di atas, pemandangan alam pegunungan Cina yang luar biasa bakal menyambut kamu. Udara bersih, langit luas, dan ketenangan batin, semuanya menyatu di tempat ini. Gunung Fanjing sendiri adalah situs warisan dunia UNESCO dan dianggap sebagai salah satu lokasi tersuci dalam Buddhisme Tiongkok. Kuil-kuil ini dibangun pada era dinasti Ming dan menjadi destinasi ziarah utama. Tapi meskipun kamu bukan peziarah, tempat ini tetap cocok buat siapapun yang suka tantangan, keindahan alam, dan pengalaman spiritual yang bikin merinding kagum. 7. Casa do Penedo, rumah batu raksasa di Portugal. Kalau kamu suka film Flintstones, kamu pasti bakal naksir rumah yang satu ini. Di pegunungan Fave, Portugal, berdiri sebuah rumah bernama Casa do Penedo yang artinya rumah batu. Sesuai namanya, rumah ini benar-benar dibangun di antara 4 batu raksasa yang terlihat seperti diturunkan langsung dari zaman prasejarah. Rumah ini dibangun tahun 1972 oleh sebuah keluarga yang pengen punya tempat liburan yang beda dari yang lain. Karena lokasinya terpencil dan penuh batu besar, mereka memutuskan untuk menggunakan batu-batu alami sebagai dinding dan atap. Hasilnya, sebuah rumah unik yang kelihatan seperti rumah gua, tapi lengkap dengan jendela, pintu kayu, dan bahkan perapian. 6. Villa Girasole, rumah bunga matahari yang bisa berputar di Italia. Kebanyakan rumah diem di tempat, tapi enggak dengan Villa Girasole di Italia. Rumah ini bisa muter. Yep, beneran muter, seperti bunga matahari yang mengikuti arah matahari sepanjang hari. Bayangin, kamu lagi di ruang tamu, tiba-tiba pemandangannya berubah jadi pegunungan karena rumahnya berputar otomatis. Villa ini dibangun tahun 1935 oleh arsitek Gino e Angelo Biondo dan merupakan salah satu bangunan pertama di dunia yang bisa bergerak secara mekanik. Rumah ini dibangun di atas rel berbentuk lingkaran dan digerakkan oleh motor listrik. Jadi posisinya selalu menghadap matahari sesuai namanya Girasole, yang berarti bunga matahari dalam bahasa Italia.
Meski dibangun hampir seabad lalu, mekanismenya masih berfungsi dengan baik hingga sekarang. Villa ini jadi simbol futurisme era 1930-an dan sering dikunjungi oleh pecinta arsitektur dari seluruh dunia. Jadi, kalau kamu suka rumah pintar zaman sekarang, jangan lupa beri hormat dulu ke rumah pintar ini. 5. Biara Meteora, rumah ibadah di langit Yunani. Pernah dengar kata meteora? Artinya menggantung di langit, dan itulah gambaran paling pas buat tempat ini. Di Yunani Tengah ada 6 biara meteora yang dibangun di puncak batu raksasa yang menjulang ratusan meter dari tanah. Dulu para biarawan naik dengan keranjang dan tali untuk mencapai puncak ini. Biara-biara ini mulai dibangun sejak abad ke-14 saat Yunani diserang oleh berbagai pasukan. Para biarawan mencari tempat terpencil dan aman untuk berdoa, belajar, dan hidup menyendiri. Batu-batu meteora menjadi tempat perlindungan yang sempurna karena susah dijangkau dan punya pemandangan luar biasa. Sekarang, tempat ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan bisa dikunjungi oleh wisatawan. Tangga dan jalan setapak sudah dibangun, jadi kamu nggak perlu naik keranjang lagi. Tapi tetap saja, sensasi berada di biara yang seperti melayang di atas dunia itu bikin merinding takjub. Serasa jadi pertapa di langit. 4. Kota bawah tanah di Australia. Bayangin, kamu tinggal di kota di mana sebagian besar rumahnya ada di bawah tanah. Inilah Coober Pedy, Australia Selatan. Kota tambang opal terbesar di dunia. Karena suhu di permukaan bisa mencapai 45 derajat Celcius, warga di sini membangun rumah di bawah tanah buat nadem dan menghindari panas ekstrim. Rumah-rumah bawah tanah ini disebut dugouts dan dibangun dari lorong-lorong bekas tambang opal. Tapi jangan bayangin kayak gua gelap dan lembab ya. Di dalamnya tetap ada listrik, kamar mandi, bahkan TV layar datar. Banyak juga hotel bawah tanah, toko, galeri seni, dan gereja. Uniknya lagi, suhu di dalam rumah tetap stabil sekitar 23 derajat Celcius sepanjang tahun. Jadi meskipun di luar panasnya kayak oven, di dalam tetap adem. Sekitar 80% dari 2.500 penduduk Coober Pedy tinggal di bawah tanah. Jadi bisa dibilang mereka literally hidup di bawah radar. 3. Ponte Vecchio, jembatan yang jadi rumah dan toko di Italia. Kalau kamu pernah ke Florence, Italia, pasti kenal dengan Ponte Vecchio, jembatan ikonik yang bukan cuma buat nyebrang, tapi juga tempat tinggal dan tempat usaha. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Arno dan sejak abad pertengahan dipenuhi toko-toko yang menempel langsung di badan jembatan. Kayak mini mall di atas air gitu deh. Awalnya jembatan ini diisi oleh pandai besi, tukang daging, dan tukang kulit. Tapi karena terlalu berisik dan bau, akhirnya diganti dengan toko-toko perhiasan yang lebih tenang dan elegan. Sampai sekarang toko emas dan perak masih ramai di sini, jadi cocok banget buat window shopping sambil menikmati pemandangan sungai. Ponte Vecchio juga punya koridor rahasia bernama Vasari Corridor yang dulu digunakan oleh keluarga Medici agar bisa jalan-jalan dari istana ke pusat kota tanpa turun ke jalan. Serasa punya jalan pribadi di atas kota. Kalau kamu kesini wajib banget foto-foto dan mungkin beli cincin. Siapa tahu ada yang lamar kamu di atas jembatan romantis ini. 2. Rumah Hobbit di Matmata dan Mahonic. Kalau kamu penggemar Lord of the Rings, kamu pasti familiar dengan rumah Hobbit yang lucu-lucu itu. Nah, ternyata rumah kayak gitu beneran ada di dunia nyata. Di wilayah Matmata, Tunisia, banyak rumah yang dibangun di bawah tanah dalam lubang besar yang digali di gurun. Dari atas kelihatan kayak kawah, tapi isinya rumah. Rumah-rumah ini awalnya dibangun oleh suku Berber untuk bertahan dari panas ekstrim gurun Sahara. Mereka menggali halaman berbentuk lingkaran ke dalam tanah, lalu membuat kamar-kamar yang menempel di dinding dalamnya. Walaupun kelihatan sederhana, rumah ini sangat fungsional dan sejuk alami meski tanpa AC. Tak kalah menarik, di Iran terdapat desa kuno bernama Mahoni yang tampak seperti miniatur negeri dongeng. Rumah-rumah di sini berukuran sangat kecil, menyerupai hunian para hobbit dalam cerita fiksi fantasi. Uniknya, desa ini sudah berdiri lebih dari 1.500 tahun dan dulunya dihuni oleh komunitas manusia bertubuh kecil.
Tinggi rata-rata penduduk Mahonik dahulu hanya sekitar 1,2 meter dan rumah-rumah mereka pun dibuat dengan tinggi 1,5 hingga 2 meter. Faktor lingkungan yang gersang serta kekurangan nutrisi diduga menjadi penyebab utama pertumbuhan tubuh yang kerdil sehingga rumah-rumah mungil ini menjadi pilihan logis untuk bertahan hidup. Namun seiring membaiknya asupan gizi, banyak penduduk Mahoni saat ini tumbuh dengan tinggi badan normal seperti orang pada umumnya. Dan inilah rumah paling tak masuk akal yang ditinggali oleh manusia. Rumah di atas pohon, suku Korowai. Suku Korowai adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman hutan hujan tropis Papua, Indonesia dengan populasi sekitar 3.000 orang. Mereka baru ditemukan oleh dunia luar sekitar beberapa dekade lalu dan dikenal sebagai salah satu suku terasing yang masih sangat menjaga tradisi nenek moyangnya. Salah satu ciri khas mereka yang paling menonjol adalah rumah pohon yang dibangun sangat tinggi. Bahkan ada yang mencapai ketinggian hingga 50 meter dari tanah. Rumah-rumah ini dibuat sepenuhnya dari bahan-bahan alami, seperti batang kayu, daun, dan kulit pohon sagu. Rumah-rumah pohon tersebut tidak hanya unik, tetapi juga dibangun dengan tujuan perlindungan. Ketinggian rumah bertujuan untuk menghindari serangan binatang buas dan roh jahat yang dalam kepercayaan mereka disebut laleo, sosok iblis kejam yang dipercaya sering menyerang tiba-tiba. Proses pembangunan rumah ini memakan waktu sekitar 7 hari dan bisa bertahan hingga 3 tahun. Setiap rumah biasanya dibangun di atas pohon besar yang kuat dan pucuk pohon akan digunduli untuk dijadikan fondasi. Masyarakat Korowai hidup dalam kelompok keluarga besar atau marga dan secara tradisional mengandalkan hasil hutan untuk bertahan hidup, seperti berburu dan mengumpulkan makanan. Jika ada anggota keluarga yang meninggal, mereka biasanya akan pindah lokasi dan penguburan dilakukan di bawah rumah pohon. Rumah pohon suku Korowai pernah menjadi perbincangan hangat di dunia internasional. Pada tahun 2011, salah satu tim pembuat film dokumenter BBC diketahui melakukan manipulasi fakta dengan membangun rumah pohon setinggi puluhan meter khusus untuk keperluan rekaman. Padahal, rumah tersebut sebenarnya tidak ditinggali. Meskipun rumah pohon dengan ketinggian ekstrim memang pernah dibangun oleh suku Korowai, jumlahnya sangat sedikit. Hanya 1 atau 2 saja yang benar-benar digunakan. Itu pun untuk keperluan ritual atau sebagai simbol kebanggaan para pemuda. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar rumah pohon Korowai berada di ketinggian antara 3 hingga 12 meter dari permukaan tanah. Nah, itu dia gengs, 20 rumah paling nyentrik dan nggak masuk akal yang benar-benar dihuni manusia. Dari yang tergantung di tebing sampai yang berada di atas pohon. Gimana menurut kamu? Mana yang paling bikin kamu kagum? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang suka hal-hal aneh tapi nyata. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah!